Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fil riwayah wa kullu dhalalati finnar. Ikhwanu fid din wa akhwati fillah, syadani wa arsyadakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah kita dimampukan untuk saling berwasiat di dalam kebaikan dan juga kesabaran. Salawat dan iring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu senantiasa meneladani sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Ikhwanu fillah wa akhwati fillah, arsadani wa arsadakumullah. Malam ini kita akan masuk pada pembahasan yang Masya Allah, pembahasan ini pembahasan yang sangat penting sekali. Kitabnya saja luar biasa judulnya, yakni Al-Lu'lu' wal Marjan. Ini luar biasa menggambarkan isi. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rahman di ayat yang ke-22, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dari keduanya keluarlah yang disebut al-lu'lu' wal marjan. Dari mana? Dari keajaiban yang luar biasa. Di ayat yang ke-19 kan Allah berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Ini ada kisah yang menarik persoalan ini.
ada ilmuwan menemukan fenomena seperti ini dan dicantumkan pada sebuah riset yang dipublish. Tetapi ketika sudah dipublish malu. Kenapa malu? Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Makanya dari situ banyak ilmuwan itu kalau mau meneliti, mereka tengok dulu Al-Quran. Berapa kali mereka itu malu menemukan dan sudah dipublish, ternyata di dalam Quran sudah ada. Kalau mau dilihat dengan sains, luar biasa Al-Quran. Nah, dari laut inilah keluar namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Tafadhal. Al-Lu'lu' itu permata. Al-Lu'lu' itu permata. Permata ini dihasilkan dari keram. Kita tahu proses terbentuknya permata itu keajaiban yang luar biasa. Kerang yang kemasukan hanya sebutir pasir, lalu kemudian membentuk permata yang indah. Itulah al-lu'lu'. Sementara marjan itu lebih lagi karena dia permata yang berwarna merah. Makanya kitab ini wajar kalau diberi judul yaitu Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi syaikhan. Kitab hadis diberi nama Al-Lu'lu' wal Marjan pada hadis-hadis yang disepakati oleh syaikhan, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kitab ini ada 1906 hadis sahih Bukhari Muslim gabungan. Kita tahu ada kitab induk Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Maka di dalam hal ini seorang mu'allif yang luar biasa adalah seorang ulama yang bernama Muhammad Fu'ad Abdul Baqi Al-Misri. Beliau ini ulama Mesir. Beliau kalau di Masehi ini ulama abad 19. Jadi ulama di abad 19. Jadi ya gak jauh-jauh ya dari kita. Jauh apa enggak? Abad 19, kita abad 21. Ini lumayan ya, jauh ya. Jadi beliau memang ingin menghimpun terutama hadis-hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya ini kitab ini kalau mau dibilang ini adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ya tentu kalau kita katakan dulu sebelum ada kitab ada Sahih Bukhari, lalu Sahih Muslim. Nah ini yang ittafaq, yang muttafaq, yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Wah itu derajatnya lebih lagi. Cuma ini bahannya 1906 hadis. Mau kita tamatkan berapa tahun? Kalau pertemuannya sebulan sekali, jadi sebulan satu hadis. Jadi nanti
kalau seandainya kita setiap pertemuan 4 hadis atau 5 hadis, taruhlah 5 hadis ya, 6 dibagi 5 hadis berapa bulan? Barangkali kita sudah ganti generasi, barangkali. Tapi ada apa? Kita namanya belajar ya bismillah, ya. Bismillah. Kenapa beliau Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi Al-Misri punya keinginan menghimpun hadis-hadis muttafaq? Karena apalagi di tempat beliau berasal, seliweran banyak hadis-hadis palsu yang kemudian ngalir ke Indonesia, banyak banget. Makanya beliau concern di situ supaya umat Islam itu punya pegangan, dan yang diambil nggak tanggung-tanggung. Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari itu kan seorang ulama yang luar biasa. Gurunya berapa? Gurunya Imam Bukhari itu 1080 orang. Itu pun ulama ngitungnya dari buku beliau, bukan dari penuturan beliau. Kenapa? Karena Imam Bukhari pernah berkata, saya bisa buat buku Dhaif Bukhari sebanding dengan Sahih Bukhari. Bayangin aja dah. Jadi setiap banyak hadis-hadis dhaif yang beliau gak mau nulis, dan banyaknya sama dengan hadis Sahih Bukhari tadi, 300-an ribu. Nah, ini yang tertulis dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab beliau yang lain itu sekitar 1080 gurunya. Kita gurunya berapa? Ustaz Hafiz, Ustaz Komar, guru baru 2. Berapa gurunya? Ustaz YouTube belum ketemu juga. Berapa guru kita? 1080 loh gurunya. Nggak tahu. Dari Imam Bukhari ini punya gelar dalam ulumul hadis itu adalah al-fulan la yastati'u bin nisyan, yaitu orang yang gak bisa lupa. Ada di antara manusia yang Allah jadikan dia gak bisa lupa, walaupun al-insanu makanul khata' wa nisyan, ya, dalam hadis manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi ada di antara manusia yang Allah jadikan dia gak bisa lupa. Sekali mendengar hafal, sekali hafal gak bisa lupa. Kayak kita ya, kayak kita. Kebalikannya, dengar berkali-kali gak apa-apa, sekali apa minggu depan lupa. Beliau itu memang luar biasa. Maka dalam biografi beliau yang luar biasa, beliau ini seorang anak yatim dan buta matanya, terlahir buta matanya. Tetapi ibunya tidak berhenti berdoa dalam doa yang sangat panjang, sampai diriwayatkan, ini dituturkan bahwa sampailah
Ini dalam kitab ini ditulis mimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, mengkhabarkan kalau putranya Allah akan sembuhkan matanya. Jadi di usia yang saat belia, Imam Bukhari sudah hafiz bil Quran. Wilayah beliau di daerah Jufah, lebih tepatnya di daerah Bukhara. Makanya beliau itu penisbatannya, lakabnya adalah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Kotanya namanya Jufah, desanya namanya Bukhara. Untuk menisbatkan beliau dari mana berasal. Jadi Al-Ju'fa jadi Al-Ju'fi, Bukhara jadi Bukhari, Lampung jadi Lampungi. Ini mudah-mudahan besok ada ulama muhaddisun Syekh A bla 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 Nuqas Al-Lampungi. Nah, anak-anak kita harusnya mulai sekarang insyaallah. Kalau kita ya mohon maaf telat. Kalau kita ya mau dapat gelar muhaddisun, sertifikatnya minimal 100.000 hadis, ya bisa dihafal, bisa. Cuma itu tadi startnya terlampau lambat karena kita benar-benar ketinggalan. Ya anak-anak kita, ya saudara-saudara kita. Makanya serius lembaga kita gimana menghasilkan kader sekali berulama-ulama seperti itu. Makanya ketika itu datang seorang ulama muhaddits ke Bukhara. Oh, betapa senangnya Imam Bukhari. Beliau kemudian mendengarkan hadis, dan beliau murid yang paling muda, murid yang masih muda, 9 tahunan. Beliau mendengar apa yang disampaikan gurunya. Begitu selesai penuturannya, gurunya berkata, siapa yang sudah hafal? Tidak ada yang ngaco kecuali si kecil Imam Bukhari. Masya Allah, Imam Bukhari inilah yang satu-satunya orang yang maju. Saya wahai guru. Maka Masya Allah, barakallah ya, beliau menuturkan semua apa yang beliau dengar tuntas, tanpa satu huruf pun yang ketinggalan. Nah, itulah orang yang sekali dengar hafal, sekali hafal gak bisa lupa. Gimana? Jadi kalau kita lihat, memang itulah keistimewaan Imam Bukhari. Beliau Imam Bukhari itu kita juga tahu bahwasannya boleh dikatakan ada kesempatan untuk juga bertemu, ya, bertemu dengan Imam Muslim. Jadi bedanya kira-kira 30 tahun. Jadi kalau Imam Bukhari itu 194 Hijriah, kalau Imam Muslim 224 Hijriah. Jadi bedanya 30 tahun secara usia. Jadi boleh dikatakan Imam Muslim berguru pula kepada Imam Bukhari. Tapi Imam Muslim ini memang juga punya concern dalam beberapa bidang juga. Termasuk memang juga Imam Muslim terdepan pula sebagaimana gurunya, walaupun mungkin jumlah gurunya nggak sebanyak gurunya itu Imam Bukhari.
Tapi Imam Muslim pun termasuk di antara ulama muhaddisun yang luar biasa dedikasinya terhadap ulumul hadis. Saya kira mungkin itu dulu ya dari biografi Imam Bukhari dan Muslim. Termasuk di antara yang banyak hadir nanti dalam riwayat-riwayat Imam Bukhari Muslim yang muttafaq, tidak akan keluar dari perawi sahabat utama. Keunggulannya itu di situ. Semacam imam ataupun sahabat Abu Hurairah. Ini kita akan banyak nemuin riwayat dari Abu Hurairah. Ini dalam kitab ini semuanya diungkap begitu. Jadi apa yang disampaikan ini memang dalam kitab dituturkan. Kenapa sih kalau kita ngaji kitab itu harus dituturkan? Ya supaya kita itu ngerti. Nanti belum mukadimahnya, supaya kita dapat keberkahannya. Bayangin kalau kita misalnya mendapatkan hadis Imam Bukhari Muslim, maka adabnya kan kita doakan guru-guru kita kan? Kita kan adabnya kalau belajar kitab ya kita doakan guru-guru kita itu adalah termasuk haknya mereka. Makanya kita sebutkan. Jadi ada Imam Abu Hurairah. Kalau bicara hadis, maka di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu total meriwayatkan hadis itu 5.374 hadis. 5.374 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang mengira bahwa Abu Hurairah mencatat segitu banyaknya hadis, mengalami sekian belas tahun. Ya bayangin aja, yang paling lama menemani Nabi kan sahabat Abu Bakar. Kita tahu Abu Bakar tidak masuk 7 besar. Bayangin 5.374 hadis. Orang mikir ini orang paling lama sama Rasul. Ternyata tidak. Imam Abu Hurairah itu meriwayatkan 5.374 hadis itu hanya dalam jangka 4 tahun. Dulu namanya dia adalah Abdus Syams. Abdus Syams itu kan artinya hamba matahari. Lalu kemudian masuk Islam diganti namanya Abdurrahman. Biasa ya, Nabi itu kalau melihat ada nama yang jelek diganti, karena nama itu doa. Sebaik-baik nama itu adalah Abdurrahman. Makanya diberi nama Abdurrahman bin Sakhr. Itu yang kalau disebutkan Abdurrahman bin Sakhr itu artinya adalah Abu Hurairah. Begitu dia masuk Islam, dia bagaikan bayangan Rasul. Tidak ada satu masa di mana Rasul berada kecuali di situ ada Abu Hurairah. Kecuali ketika Rasul masuk rumah. Pokoknya di mana ada Rasul, di situ ada Abu Hurairah. Di situ ada Abu Hurairah. Seperti bayangan Rasul. Makanya ya Allah. Cuma Abu Hurairah itu bukan seorang penulis, bukan orang yang rajin nulis. Sama dalam derajat
tentang dokter ruah, ya, tentang kemampuan meriwayatkan. Maka Abu Hurairah orang yang nggak bisa, fulan la yastati'u bil isyan, bahkan umur 70 tahun beliau itu menyampaikan 5.374 hadis, tidak ada satu huruf pun yang ketinggalan. Jadi beliau mengandalkan hafalan. Makanya beliau pernah mengatakan bahwa tidak ada sahabat Nabi yang paling kuat hafalannya kecuali aku dan Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As. Cuma bedanya, kalau Abdullah bin Amr menulisnya, saya tidak, kata Abu Hurairah. Nanti juga kita akan dapati dalam banyak hadis Sahih Bukhari riwayat dari Abdullah bin Umar. Ini nggak apa-apa kita sebutkan di awal. Abdullah bin Umar bin Khattab, berarti kan anaknya Umar bin Khattab, saudara kandungnya istri Nabi SAW, yaitu Hafsah. Ini beliau masuk jajaran kedua sebanyak 2.630 hadis. Ini dituturkan juga oleh Syekh Muhammad Fuad Al-Baqi supaya kita kenal, ya, Abdullah bin Umar 2.630 hadis. Terus nanti kita akan dapati juga riwayat dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat ketiga yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2.286 hadis. Beliau maula Rasulullah, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian urutan yang keempat siapa? Istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah meriwayatkan 2.210 hadis. Banyak. Apa yang diriwayatkan Ibunda Aisyah nyaris banyak sahabat tidak meriwayatkan. Kenapa? Karena kebanyakan riwayat berkaitan dengan rumah tangga. Itulah hikmah kenapa Allah menikahkan Rasul dengan beliau. Ini diantara isi-isi Nabi yang menonjol meriwayatkan hadis Ibunda Aisyah 2.210 hadis. Makanya istri kita itu harus cerdas meriwayatkan juga, ya. Tapi apa yang kita riwayatkan, ya, telah diriwayatkan. Tapi paling enggak itu menjadi gambaran. Yang kelima, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupu, cuman usia yang sangat jauh dengan Rasul. Sejak usia 7 tahun dia kayak Anas bin Malik, nempel dengan Rasul SAW. Makanya Anas bin Malik, kemudian ada Abdullah bin Umar, kemudian juga ada satu lagi Abdullah bin Abbas, ya. Nanti ada Abdullah bin Zubair. Itu memang sepermainan. Artinya memang mereka benar-benar selalu nempel di sisi Rasulullah. Abdullah bin Abbas banyak meriwayatkan hadis juga, sebanyak 1.660 hadis. Yang keenam, kita agak singkat, Jabir bin Abdillah. Ini sahabat yang nanti banyak kita temui, ya. Jadi nanti kalau habis ini kita ngaji hadis, kita nggak sebutkan perawi dari sahabat, ya. Kita sudah ungkap, kebanyakan sudah diungkap.
Jadi beliau Jabir bin Abdillah ini seorang sahabat yang banyak juga bikin hadis. Beliau 1540 hadis. Terakhir Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sanan. Dia meriwayatkan 1170 hadis. Abu Sa'id Al-Khudri menulis ataupun meriwayatkan 1170 hadis. Tapi ini semacam Abu Hurairah ya. Abu Sa'id Al-Khudri ini mengandalkan hafalan. Karena memang untuk menulis hadis nggak gampang. Kalau kita mungkin bahas tinggal tulis, nggak juga. Memang butuh intelektualitas khusus untuk meriwayatkan sekaligus menulis hadis. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada muqaddimah dari Syekh Muhammad Fuad Al-Baqi. Sama sebagaimana muqaddimah pada umumnya, semua kitab para ulama itu memulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita lihat, kalau di muqaddimah, hampir semua ulama gak beda jauh, mesti basmalah dulu, alhamdulillah, syahadat, salawat, mesti gitu. Maka dimulakan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena memulai suatu pekerjaan, kita sebagai manusia hamba Allah yang dhaif, nggak bisa kalau nggak menyandarkan diri kepada Allah. Makanya faidah basmalah itu salah satu di antaranya, kata Syekh Utsaimin, adalah litabarruk, untuk mendapatkan keberkahan. Atau mungkin dalam satu hadis, tapi ini hadisnya diperdebatkan ya, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahi fahuwa aqta atau abdar. Segala perkara yang baik kalau tidak dimulakan dengan bismillah, maka dia terputus. Terputus apanya? Barokahnya. Makanya kita mulakan segala yang baik itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sandarkan kepada lafaz Allah, lafaz yang sangat luar biasa. Karena lafaz Allah pilih di dalam hal ini dengan kemahasempurnaan. Kalau alifnya dihilangkan, tetap tertuju kepada Allah, lillah. Lamnya dihapus, jadi lahu, tetap tertuju kepada Allah, lahu ma fis samawati wal ardh. Kalau lamnya lagi dihapus, jadi ha huwa, huwallahul ladzi, dan itu selalu tertuju kepada Allah, dan gak ada isim yang seperti itu, gak ada. Bambang, B-nya dihilangin, ambang kan beda. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dihilangin satu huruf tetap selalu ada. Bahkan hanya dihapus,
huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya kalau kita mengucapkan basmalah itu jangan garing. Bismillah dibuat mainan. Kalau ucap bismillah itu harus sungguh-sungguh. Litabar mau masak bismillah ada isi. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Kalau Allah sudah disandarkan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, sudah. Nah, baru kemudian setelah basmalah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang paling baik. Di mana kita memuji paling baik? Surah Al-Fatihah. Di Al-Fatihah ayat 1 sampai 4 beliau nulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kenapa sampai ayat 4? Karena ini pujian. Setiap hamba ketika membaca ini artinya adalah memuji Allah. Bahkan dalam hadis disebutkan hada abdi yahmiduni. Ini hambaku sedang memujiku. Maka Al-Fatihah itu jadi dua bagian. Ayat 1 sampai ayat 4 itu lillah. Ayat kelima separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Lalu ayat terakhir adalah untuk hamba. Lalu beliau juga berkata Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji hanya bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala dzulumat wan nur. Dan banyak sekali beliau memuji Allah, disebutkan semua. Barulah kemudian beliau mengucapkan dua kalimat syahadah. Singkat cerita ya, kita tahu bukan berarti mengucapkan dua kalimat syahadah ini memperbarui syahadat ya. Seperti ada teman-teman kita harus diperbarui syahadat, bukan. Ini untuk mentakkid saja. Bahwa ketika kita bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah, itu untuk mentakkid, menguatkan kita. Diulang-ulang minimal 17 kali kita dalam setiap sehari semalam. 17 kali atau berapa kali? Syahadat ya. Maaf. Setiap tahiyat, ya kan? Minimal setiap tahiyat 7 kali berarti ya. Kalau kita lihat zuhur 2 tahiyat, asar 2 tahiyat, maghrib 2 tahiyat, isya 2 tahiyat, subuh 1 tahiyat, 9 kali. Diulang-ulang syahadat itu untuk mentakkid kita, menguatkan kita. Makanya ini juga penting bahwa hati-hati. Hati-hati. Tidak ada satupun orang yang dijamin ketika dia hidup muslim meninggal dalam kondisi muslim. Nggak ada satupun. Makanya kita nggak boleh. Salah satu dosa besar itu kata Nabi, al-amnu mim makrillah, merasa aman dari makar Allah. Kita yang sekarang ini ngaji belum tentu selamanya ngaji. Kita yang semangat belum tentu selalu semangat. Sudah banyak contohnya. Azan belum ya? Artinya apa? Artinya berapa banyak orang tuh Allah bolak-balikkan, yahulu bainal qalbi wal mar'i, innallaha yahulu bainal qalbi wal mar'i. Allah itu membolak-balikkan, menguasai hati manusia. Maka nggak ada yang jamin. Kalau nggak benar-benar dikuatkan lagi, kita nggak akan ada yang jamin. Makanya
setiap kita belajar ngaji, doa semua untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dalam mukadimah ini beliau mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau menulis, kenapa saya menggunakan Sayyidina di sini? Beliau nulis, lafaz Sayyidina yang penting jangan ada di dalam sholat. Kalau di luar sholat silakan. Karena beliau lahir di Mesir, orang lafaz Sayyidina ini menjadi satu yang hampir sama kayak di Indonesia. Kalau ada orang Allahumma sholli ala Muhammad, dianggapnya su'ul adab. Kalau su'ul adab, adab yang jelek, mosok sama Nabi langsung nama aja. Padahal itu redaksinya. Dan beliau katakan lafaz Sayyidina tidak ada dalam sholat. Tidak ada. Adapun di luar sholat, para ulama membolehkan. Jadi beliau mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina, sengaja ngasih footnote di situ. Supaya apa? Supaya kita juga balance. Sebenarnya kalau Sayyidina ini para ulama ada yang membolehkan kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat tidak. Itu menurut beliau Muhammad Fuad Al-Baqi Al-Misri. Beliau nukilkan seperti ini. Kenapa berselawat? Oh, faidah selawat luar biasa. Makanya ya kita sama-sama di mukadimah ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk sul adab, karena kalau langsung ngaji tahu-tahu hadisnya, nah ini kita lewatin tahapan ulama-ulama yang kita sebutkan di atas. Nah ini baru sul adab. Kita doakan mudah-mudahan ya, semoga Allah berkahi ya. Semoga Allah rahmati dan limpahkan pahala kepada Syekh Muhammad Fuad Al-Baqi Al-Misri, kepada guru-guru beliau semua, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, dan semua para sahabat yang meriwayatkan hadis. Mungkin kita pending dulu karena kita sudah salat Isya. Kita lanjutkan nanti ba'da Isya. Kita nanti akan masuk di hadis mukadimah. Ada hadis yang mukadimah. Nah, mukadimah beliau nukil 4 hadis. Kita masih panjang ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Waktu dan tempat kembali kepada Ustaz Komar. Kita pending dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah salat Isya kita lanjutkan bahwa beliau mengungkapkan biasanya para ulama itu menulis kitab, termasuk diantaranya yang masyhur kitab hadis yang dibuat oleh Imam Nawawi, misalnya kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah atau juga Riyadhus Shalihin. Itu biasanya membahas babnya bab ikhlas. Tapi kalau beliau ini mukadimahnya, beliau mengambil satu hadis yang mungkin ini menjadi salah satu cermin dan kenapa beliau menulis kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Beliau mulai dengan bab
taghlizul kadhbi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betapa berbahayanya seseorang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jadi tadi sedikit saya kasih gambaran, kita dapat gambaran memang banyak sekali hadis-hadis maudhu' palsu, bahkan yang mungkin targetnya sampai mudallas dan seterusnya, yang banyak bersebaran di kita umat Islam. Banyak banget ya. Kayaknya saya juga bosan tiap tahun itu saya dengan Ustaz ini hadisnya gimana, selalu hadis maudhu'. Hati-hati ya. Beliau sampai mengatakan begini, dalam bab ini adalah betapa bahayanya, betapa menghancurkannya orang yang dia berdusta atas nama Rasulullah. Karena kalau berdusta atas nama pribadi, tanggung jawabnya itu ya dia hanya berdusta berkaitan dengan perkara duniawi. Dia dapat ancaman masuk neraka, tapi kalau berdusta atas nama Rasul itu mengakibatkan banyak kehancuran, bisa merusak akidah, menimbulkan banyak perbuatan bid'ah dan seterusnya. Beliau menukilkan satu hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tukadzibu alayya, janganlah kamu berdusta mengatasnamakan padaku. Fa innahu man kadzaba alayya falyalijinna, maka barang siapa yang berdusta atas diriku atau mengatasnamakan diriku, falyalijinnar, maka dia masuk neraka. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Ilm. Jadi orang yang dia dusta atas nama Rasul itu luar biasa, diancam neraka. Hadis Anas yang kedua, innahu la yamna'uni an uhadditsakum hadisan katsiran. Sesungguhnya, kata Anas bin Malik, Nabi SAW melarangku untuk banyak berkata tentang hadis. Jadi maksudnya Nabi melarang ya diriku untuk banyak bicara dengan hadis yang banyak. Kenapa demikian? Jangan fokusnya banyak. Anna Nabi SAW qala man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang menyandarkan padaku, man ta'ammada alayya, barang siapa yang menyandarkan padaku perkataan, perbuatan, persetujuan yang itu kadzaba, dia berdusta, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah tempat duduknya di neraka. Hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, Nabi SAW berkata,
wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang ketiga mirip, barang siapa yang berdusta mengatasnamakan diriku falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Hadis terakhir, hadis Al-Mughirah qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam inna kadziban alayya laisa kakidbin ala ahad. Sesungguhnya berdusta kepadaku atau mengatasnamakan diriku tidaklah sama seperti orang yang berdusta mengatasnamakan orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan diriku, menyandarkan pada diriku, maka bersiaplah tempat duduknya di neraka. Dan nyicip 4 hadis. Jadi bab ini dimulakan beliau dengan menyebutkan hal ini. Maka kita akan merasa kitab ini berharga. Kitab ini benar-benar kitab yang sahih. Kita kalau nyari hadis banyak di internet, banyak sekali yang palsu. Hati-hati, jangan-jangan kita suka forward hadis palsu. Cek benar-benar hadis yang kita nukilkan. Kalau seandainya itu hadis palsu, kita ikut sebarkan, na'udzubillah, bisa jadi kita masuk dalam ancaman hadis yang sudah kita sebutkan. Boleh kita berdakwah dengan media sosial, tapi pastikan dulu hadisnya sahih. Boleh, silakan. Ada makalah bagus, lihat hadisnya sahih, silakan di forward, itu dapat pahala. Tapi coba dicek hadisnya benar apa enggak. Kalau nggak bisa ngecek, tanya ke yang tahu. Ini gimana takhrij hadisnya? Supaya apa? Supaya kita enggak termasuk dalam ancaman ini. Karena kalau memalsukan hadis ataupun tadi menyebut hadis palsu, itu ada syariat yang Allah nggak syariatkan dan Rasul syariatkan. Makanya kita katakan sebagai ya kehancuran yang besar kalau kita berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Betapa berharganya kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ini, semuanya insya Allah hadisnya sahih. Jadi kalau nanti kita nukil hadisnya, ya mudah-mudahan nanti kalau pertemuan yang akan datang kita tampilkan saja ya, biar kita juga nyatet hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin karena tambahannya sedikit di pesan ini, jadi segitu aja dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Ada yang mau didiskusikan? Caranya kita mendapatkan ilmu yang barokah luar biasa, kita harusnya setiap hari berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Doa dulu, karena ilmu itu datangnya dari Allah. Maka mesti kita harus berdoa. Rabbana, gimana? Salah satu di antara doa Rabbana, gimana? Rabbi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Atau yang paling populer apa? Hah? Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu bisa dilapangkan dadaku menerima ilmu, maksudnya bisa. Atau doa yang diajarkan ya oleh Nabi Yunus di dalam Al-Quran, gimana? Rabbi zidni ilman warzuqni
fahman. Itu juga penting ya. Artinya banyak sekali hadis yang juga menuntutkan kita untuk banyak berdoa. Salah satu di antara yang paling penting supaya kita berkah setelah berdoa, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran jiwa. Jadi kalau kita menuntut ilmu sembari hati kita kotor, bahkan ada niat maksiat, jadi maaf gitu, kita ada niat maksiat terus belajar, itu nggak barokah. Harus bersih jiwanya. Jadi kalau kita pengen ilmunya berkah, bersihkan hatinya. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun, wan nur la yuhdadil asih. Ilmu itu cahaya. Cahaya nggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Makanya orang menuntut ilmu jangan bermaksiat. Ya paling enggak itu jangan ada niat terpendam mau maksiat ketika menuntut ilmu, paling enggak gitu. Misal maaf nih, habis kajian mau maksiat. Bisa jadi. Jangan, paling enggak gitu. Jadi bersihkan hati. Ketiga, serahkan kendali kita kepada guru kita. Serahkan tengkuk kita kepada guru kita. Maksudnya apa? Serahkan tengkuk atau kendali kepada guru kita. Ketika kita belajar, nurut sama guru kita. Jangan merasa sombong dengan ilmu kita. Jadi kalau kita belajar dalam kondisi kita merasa lebih tahu dari guru kita, sehingga sudah ada dalam saat belajar itu mau konfrontasi, maka tidak akan berkah ilmunya. Jadi kita belajar itu kalau sama guru kita ya manut dulu. Kalaupun ada yang salah dari guru kita, kita bisa diskusi setelah pertemuan. Jangan sampai mengkonfrontasi langsung di majelis. Juga jangan ngeyel sama guru itu. Kalau saya beda, jangan dulu. Pokoknya namanya belajar itu, lihat gurunya ya sudah, serahkan tengkuknya. Itu kata ulama, kata Imam Ibnu Qudamah. Serahkan tengkuk kendali kepada guru kita. Artinya jangan ngeyel. Artinya sampai pada batas di mana contoh Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i, udah beda mazhab. Beliau ulama mazhab. Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i, ulama mazhab, pemimpin mazhab juga. Tapi ketika beliau masuk ke majelisnya Imam Syafi'i, yang beliau melebur seperti murid-murid yang lain. Dia tidak menunjukkan beliau sebagai ulama. Beliau murid, beliau megang sendalnya, bawa sendalnya Imam Syafi'i. Itu Imam Ahmad. Terus supaya ilmunya berkah berikutnya harus punya niat mengamalkannya. Ilmu itu nggak akan manfaat, nggak akan berkah kalau nggak ada niat ngamalin. Kita itu belajar ilmu cuma konsumsi otak, nggak ada niat mengamalkan. Maka kata para ulama seperti Imam Hasan Al-Basri, orang yang dia belajar nggak ada niat untuk mengamalkan, maka ilmunya hanya akan menjadi dirinya semakin sombong. Makanya ilmu itu adalah orang yang disebut alim, kata Ali bin Abi Thalib,
alladzina ya'malu bi'ilmihi, orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi kalau kita mau belajar itu benar-benar tadi sudah dibuka hatinya selebar-lebarnya, dengan tazkiyatun nafs dibersihkan, kendalinya sudah dipegang sama gurunya, ya, nurul, ya, terus diamalkan. Pengen niat ngamalin. Niat ngamalin itu berawal dari sebuah tadabbur dan tafakur. Kita belajar tadabbur, tafakur. Itu tadabbur itu adalah proses di mana hati kita ini bercermin kepada ayat dan hadis, lalu kemudian kita nilai dengan ayat dan hadis, lalu ada di posisi mana kita, sudah mengamalkan atau belum. Kalau belum, niatkan saya mau mengamalkannya. Kalau sudah mengamalkan, saya mau memperbagusnya. Begitu, nanti berkah ilmunya. Kemudian juga mendakwahkan supaya berkah. Ilmu itu harus didakwahkan supaya jangan berhenti di kita, ya. Jangan berhenti didakwahkan. Objek dakwah kita minimal anak istri, minimal itu. Makanya ya, apapun yang kita dapatkan, walaupun satu ayat, satu hadis, ya cukup lah, sampaikan. Dan berikutnya, ya, ta'adub, beradab dengan baik. Adab majlis, dipakai adab majlis, duduk yang rapi, sopan sama gurunya. Bahkan Imam Syafi'i sampai gak kuasa membuka lembaran buku tulisnya di depan gurunya Imam Malik, gara-gara khawatir kurang beradab sama gurunya. Karena kalau buka kitab itu kan ada bunyi, takut ganggu Imam Malik. Sampai segitunya. Artinya apa? Artinya adab majlis itu dilaksanakan. Pertama, berpenampilan rapi, habis mandi, itu adab majlis itu. Kedua, mengucapkan salam. Tiga, duduk rapi. Soft pertama yang didahulukan, ya kan? Tidak bicara sendiri, menulis, menghafal, tidak bersedih. Nah, itu insya Allah akan jadi berkah. Mungkin itu saja. Ada yang nanya lagi? 15 menit lagi. Cukup ya? Alhamdulillah. Nanti insya Allah kita akan masuk pada bab pertama, yaitu Kitabul Iman. Jadi memang kitab ini lengkap. Ada akidahnya, ada fikihnya, ada muamalahnya, ada adab akhlaknya. Lengkap insya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja kita akhiri. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum, wallahu a'lam bissawab. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ustaz Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.